wabarakatuh. Kembali lagi di CO2 Creativity of OSIS bersama saya Sekar Kinasih Putri Maharani. Tamu spesial kita hari ini Bapak Ahmad Rizkyani sebagai narasumber yang akan menjelaskan seputar tentang tema yang saya angkat, yaitu bullying. Kepada Bapak Rizkyani, saya persilahkan. Oke, jadi kenalan dulu ya Mbak ya. Oke, nah kita slow aja nih podcast ini ya. Jadi perkenalkan dulu diri saya Ahmad Rizkyani, Mbak Sekar ya tadi yang namanya. Saya bertugas di sini sebagai konselor di SMK SMI Bandar Lampung. Jadi saya ditugaskan Mbak jauh-jauh dari Jawa ke sini Mbak. Nah ini kita ya untuk membahas tentang perkembangan anak terutama. Jadi memang ada kaitannya kalau dalam kata guru BK pasti pikirannya adalah hal-hal negatif. Kalau dengan saya lebih kepada apa yang bisa dikembangkan dari manusia gitu. Saya dari Jawa Mbak, dari Brebes, lahir 92, masih muda banget ya. Dari Universitas Negeri Semarang ditugaskan ke SMTI tahun 2018 bulan Januari tanggal 1 SK saya. Oke ya. Jadi kita hari ini akan bahas tentang bullying. Oke Bapak Rizky, menurut Pak Rizky apa sih itu bully? Oke, bully ya. Bullying ini dulu Mbak kita dengar lebih ke istilahnya perundungan. Jadi bully ini adalah perilaku yang tidak menyenangkan, baik berupa fisik, kemudian mungkin verbal atau bicara, kemudian kepada sosial mungkin, dan juga yang sekarang lebih berkembang lagi adalah cyberbullying atau bully dengan melalui media sosial dan sebagainya. Nah, di mana ciri utama dari bullying ini adalah perilaku yang tidak menyenangkan, Mbak. Jadi misal saya ngomong ke Mbak Sekar merasa sakit hati, itu tanda-tanda ada hal yang namanya bullying. Tapi indikator bullying ini juga harus kita bahas nanti. Apakah hanya karena sakit hati ini dia bully atau tidak? Tapi utamanya tadi, Mbak, perilaku menyakitkan, baik berupa fisik, verbal, kemudian sosial mungkin, atau mungkin cyber, seperti itu Mbak Sekar. Baik. Apakah Bapak Rizky sendiri pernah dibully atau melihat orang di lingkungan Bapak dibully? Oke, menarik ini Mbak. Kalau kita lihat dari definisinya tadi, perilaku menyakitkan gitu ya. Pernah nggak kita sakit hati? Mungkin pernah Mbak. Nah, kalau dilihat, apakah saya pernah mengalami bully? Kalau dilihat dari definisinya mungkin bisa dibilang pernah Mbak. Kapan itu? SD misalnya. Mungkin zaman saya dulu di SD Mbak, sering ada istilah panggil nama orang tua, panggil nama saya gitu pakai nama bapaknya, selamat misalnya kayak gitu kan. Itu menyakitkan, itu salah satu jenis bully verbal gitu kan, dengan mulut gitu kan, dengan ucapan gitu. Kalau melihat pernah nggak melihat bully langsung? Pernah, misalnya bully fisik. Saya pernah melihat ada anak yang ditonjokin kayak gitu di suatu daerah di tempat saya waktu itu, tepatnya saat saya SMP gitu kan. Tapi semenjak saya SMA, alhamdulillah saya belum pernah melihat yang lebih ekstrim daripada itu. Itu seperti itu sih Mbak. Baik Pak. Bully tersendiri itu ada jenis-jenisnya atau tidak Pak? Gini Mbak, kalau ahli psikologi itu punya pendapat macam-macam. Ada yang merinci sampai detail sekali. Nah, tadi seperti yang dijelaskan, saya basicnya adalah dari konseling atau psikologi. Jadi ada yang merincinya secara detail sekali Mbak. Tetapi di sini saya coba merangkumnya menjadi 4 hal gitu kan, 4 jenis bully. Yang pertama adalah bully fisik. Bully fisik ini kaitannya otomatis dengan masalah fisik yang menyakiti fisik. Contoh yang saya sebutkan tadi, ketika saya SMP, saya melihat anak yang ditonjokin, dihajar karena dia lemah, ditonjokin oleh 3 orang di suatu tempat, bukan kemudian diperas uangnya. Itu seperti itu. Itu adalah bully yang pertama, itu fisik fokusnya. Meskipun dari ahli psikologi merinci sangat detail sekali, tapi bagi saya itu dianggap sebagai bully fisik. Yang kedua adalah verbal, bully verbal. Kalau bicara verbal maka kita bicara tentang omongan. Misalnya tadi manggil nama orang tua Mbak Sekar misalnya dengan Mbak Sekar misalnya dipanggil dengan nama orang tuanya gitu kan, selamat misalnya kayak gitu. Padahal kan nama si Sekar, apa dipanggil selamat itu? Otomatis itu menyakiti kan Pak di hati. Nah itu salah satu jenis bully yang kedua. Nah ini saya pikir jangan sampai itu terjadi kepada anak-anak. Yang ketiga itu sosial Mbak. Nah bully sosial ini malah kemarin direpresentasikan via film kalau nggak salah, yang judulnya Tilik ya. Oh iya. Ya itu ya Tilik. Jadi ada satu orang yang sukanya menghujat macam-macam gitu ya Mbak ya.
kita gosipin yuk, ini ya Dian kenapa sih ini kayak gitu ya, nggak dulu pakai bahasa Jawa kayak gitu ya. Nah itu salah satu jenis bully sosial. Jadi kita hajar habis-habisan satu orang oleh kelompok yang banyak dengan ucapan lah dan sebagainya yang belum tentu itu sudah ada kejadian itu. Jadi menyakitkan sekali. Walaupun nanti memang faktanya iya atau tidak itu nanti, tapi yang jelas itu sangat menyakitkan. Dan yang terakhir yang sedang ngetren ini bullying cyber atau cyberbullying gitu kan. Cyberbullying itu banyak terjadi, Mbak Sita saya yakin juga tahu banyak orang-orang yang ditangkap gara-gara UU ITE ya. Nah, itu seperti itu. Nah, misalnya saya ambil contoh menghina orang melalui Instagram gitu kan. Misalnya bikin fake Instagram, kemudian bikin postingan-postingan jelek tentang orang itu disebar-sebarin sampai anak itu merasa depresi melihat hal tersebut. Itu bully yang ketiga. Saya pikir kalau ahli psikologi berpendapat banyak, saya anggap untuk mempermudah definisinya kita bagi menjadi 4 mbak tadi. Pertama fisik, kemudian verbal atau ucapan, yang ketiga adalah sosial, dan keempat adalah cyber. Seperti itu mbak. Pak Rizky, di Indonesia ini kan banyak kasus yang marak bully di Indonesia. Dan apa sih pendapat Pak Rizky tentang bully yang marak di Indonesia ini? Oke, ya. Saya ambil satu fenomena, Mbak. Kapan sih sebenarnya munculnya istilah bully yang makin banyak? Nah, kita mengalami era kebebasan berekspresi melalui media. Kan? Semenjak media blow up, biasanya rame tuh, gitu kan, kayak gitu. Kalau media bungkam biasanya nggak rame, gitu kan. Bicara tentang bully sebenarnya tadi saya sudah bilang ke Mbak Sekar tadi sudah ada sejak zaman dulu sudah ada. Nah, muncul banget Mbak, saya masih ingat dulu waktu saya tugas di Semarang itu ketika ada video game yang diambil dari PlayStation gitu kan. Salah satu game yang tidak perlu saya sebutkan gamenya kemudian dicontoh oleh anak-anak gitu kan untuk menyakiti orang lain. Nah, mulai muncul di media seperti itu. Karena muncul di media akhirnya istilah itu makin marak gitu kan, bahwa bully dan sebagainya. Dan itu semakin ditiru sampai sekarang pun masih sama seperti itu Mbak. Jadi di satu sisi itu sudah ada sebenarnya dulu sudah ada Mbak. Tapi salah satu hal yang lain yang mempengaruhi adalah tadi bisa dari video game. Mungkin saya masih ingat dan saya pribadi pernah memainkan game tersebut. Dipikir memang benar, memang ini yang kurang baik, game yang kurang baik gitu kan. Karena ya mungkin mohon maaf ada yang memukuli, kemudian ada yang mengambil mobilnya, dibawa pergi dan sebagainya. Dan itu masuk ke mindset kita, ke otak konteks kita, biasanya kita praktekkan seperti itu Mbak. Jadi kunci utamanya adalah umumnya terpengaruh Mbak dari apa itu hal yang negatif dan dipraktekkan itu yang terjadi di Indonesia. Apalagi itu terjadi pada anak-anak biasanya, itu yang paling mengkhawatirkan seperti itu. Menurut Bapak sendiri, apakah ada alasan dibalik orang melakukan bully? Oke, kenapa orang melakukan bullying? Itu hampir sama ketika kenapa orang melakukan pelecehan seksual Mbak. Itu seperti yang terjadi di pendapat-pendapat ahli psikologi. Pertama, kemungkinan besar dia adalah korban bullying itu pasti. Dulu dibully, habis-habisan, ini akhirnya dia habis-habisan juga hajar orang lain. Jadi korban dulu biasanya. Kalau sudah jadi korban, umumnya yaitu jadi seperti itu. Yang kedua, dia mungkin punya masalah di rumah. Yang masalah itu tidak terekspos, tidak bisa diungkapkan ke orang lain. Dan dia tidak punya orang yang bisa dipercaya untuk mengungkapkan masalahnya. Akhirnya apa? Ya udah, ibaratnya melampiaskannya dengan cara seperti itu. Karena saya sudah nggak punya ini, saya lampiaskan aja ke orang lain gitu kan. Misalnya tadi hajarlah atau apalah, biasanya seperti itu, ada masalah apapun itu masalahnya. Yang ketiga biasanya kurang perhatian Mbak dari keluarga. Mungkin mohon maaf terlalu sibuknya orang tua yang tidak bisa membagi waktu dengan anak, bisa jadi menjadi faktor itu. Nah, sekarang faktor yang ketiga ini ditanggapi dengan munculnya adalah istilah parenting family gitu kan. Jadi ketika ada orang tua baru menikah, baru hamil, biasanya ada istilah parenting family. Jadi bagaimana sih cara mengasuh anak yang baik ketika umur 1 sampai 5
kemudian 5 sampai 6 dan seterusnya dan sampai golden age-nya gitu Mbak, seperti itu. Karena apa Mbak? 1 sampai 2 tahun karakter terbentuk. 6 tahun itu benar-benar mutlak di psikologi bahwa dia udah matang. Nanti dia arah pikirnya akan seperti ini. Ketika sudah 6 tahun sulit untuk dirubah kecuali ada pengalaman-pengalaman menarik yang membuat dia berubah. Kemudian ada juga yang hanya untuk mencari keuntungan Mbak. Itu yang seperti yang tadi saya bilang ke Mbak Sekar tadi, ketika saya di SMP pernah menemui anak yang dihajar, yang intinya cuma satu sih, saya butuh duit lo gitu. Yang penting saya butuh duit ini. Tapi caranya tadi menyakiti dulu, saya minta duit. Nah, ketika sudah ditekan si anak itu ngasih duit, itu terusan Mbak. Jadi perilaku terus menerus. Dan yang terakhir adalah permasalahan hati gitu ya, iri gitu Mbak. Kadang saya iri nih, dia cantik amat, udah dihabisin aja pakai media sosial. Sekarang Mbak Sekar mungkin bisa lah melihat, karena Mbak Sekar mungkin sudah dewasa juga, ada beberapa akun medsos yang arahnya ke manas-manasin kayak gitu kan Mbak ya, nyebar-nyebar ini dan sebagainya. Dan ya seperti itu fenomenanya. Salah satu alasan kenapa orang melakukan bullying. Jadi pertama dia mungkin korban, kemudian punya masalah, kemudian kurang perhatian, kemudian keinginan untuk memeras mungkin, dan yang terakhir adalah rasa iri. Itu seperti itu. Dampak yang paling berbahaya kepada korban bully ini apa saja sih Pak? Ya, Mbak Sekar dan teman-teman kreatif, di sini saya mencoba untuk membuka data dari hasil penelitian psikologis yang pernah dilakukan di Amerika. Nah, dampaknya itu ada dua Mbak. Yang pertama, secara khusus memang yang paling terkena adalah psikologisnya, seperti gangguan tidur, depresi, dan kemudian tidak bisa menyatu dengan orang lain Mbak. Biasanya orang korban bully itu, udah saya di sini aja, saya nggak mau lah gabung sama orang lain, saya malas ini dan sebagainya. Itu bisa seperti itu. Dan umumnya kalau di sekolah itu biasanya gangguan prestasi Mbak. Itu dampak umum dulu, kita bicara umum yang nampak terlihat. Nah, dampak ini Mbak Sekar dan kawan-kawan ternyata diteliti di Amerika sana, kemudian diteliti di Inggris. Nah, saya menyajikan satu data yang dilakukan penelitian di Inggris 40 tahun setelah anak tersebut dibully. Jadi dibully umur sekian, 40 tahun kemudian apa yang akan terjadi? Ternyata ada 3 hal yang menjadi masalah terhadap anak tersebut setelah 40 tahun. Pertama, kondisi kesehatan para korban bully yang saat itu sudah berusia 50 tahun cenderung lebih buruk dari segi mental dan juga fisiknya. Setelah 40 tahun tadi, 40 tahun tadi Mbak, di umur ke-50 ternyata dia mengalami penurunan kemampuan mental dan fisik. Kalau diambil dari hasil penelitian ini berarti dia dibully umur 10 tahun. Karena saat itu umur 50 tahun. Kemudian fungsi kognitif mereka pun lebih rendah Mbak. Fungsi kognitif itu apa ini Mbak? IQ. Jadi kemampuannya lebih rendah. Saya pernah di kelas bahasa Sekar dulu. Aja holo-holo itu kamu, itu bahasa Jawa kayak gitu kan. Orang tuh holo-holo amat itu kan kayak gitu. Nah itu salah satunya. Jadi kognitifnya makin rendah, kemampuan berpikirnya, daya berpikirnya makin rendah, baik di otak kanan maupun otak kirinya. Kemudian kualitas hidup dan tingkat kepuasan hidup korban bully cenderung lebih rendah daripada rekan seusianya yang pernah hidup dengan baik. Jadi mungkin tadi negatif thinking dan sebagainya, keinginan untuk majunya kurang dan sebagainya. Itu salah satu hasil riset yang dilakukan di Inggris. Yang saya sajikan adalah yang di Inggris, yang Amerika saya tidak sajikan setelah 40 tahun. Jadi dampaknya memang sangat tidak baik. Itu seperti itu bagi saya. Bagaimana sih Pak cara mengatasi bully yang marak di sekolah ini? Oke. Bullying tadi muncul karena tadi salah satunya adalah faktor masa lalu, mungkin pengalaman masa lalu. Bagaimana peran sekolah di sini? Oke. Saya mengambil satu, kalian punya wali kelas. Itu satu. Kita ambil solusi pertama. Wali kelas adalah ibu atau bapak nomor 2 setelah orang tua kandung. Tadi saya bilang di awal, dia mungkin tidak mendapatkan perhatian, larilah ke wali kelas. Jadikan wali kelas sebagai ibu atau bapak yang kedua. Sampaikan bagaimana Bu ini
di sini terjadi masalah bullying dan sebagainya. Nah, kemudian jika memang tidak bisa, Anda bisa ke konselor. Apa yang perlu dilakukan sekolah? Ya, benar, kampanye anti bullying. Kampanye anti bullying ini tidak mesti dilakukan oleh guru saja. Acara seperti ini, podcast seperti ini juga salah satu kampanye anti bullying, Pak. Dan ini sebagai salah satu alternatif dari teman-teman kreatif OSIS di MPK ini sebagai kampanye anti bullying. Itu. Kemudian di ruangan saya, di sana saya pasang jenis-jenis bullying, kemudian saya sampingkan dengan potensi manusia. Saya bilang di sana bahwa individu unik dengan segala keunikannya. Siapa pendapat siapa dari itu? Itu adalah pendapat dari Carl Samson Rogers, seorang psikologi humanistik. Apa yang perlu dibangun sekarang? Kalau memang dia ada unsur pengen membuli, kita masuk kelas terus, berikan bimbingan dengan cara bimbingan klasikal, kelompok ataupun individual secara terbuka. Kita ajak guru perlu mengajak siswa untuk berpikir positif, kreatif thinking, kreatif thinking. Dia punya kreativitas dan kita kembangkan seperti teman-teman OSIS yang ada di sini, kreativitasnya terbangun meskipun pada masa pandemi seperti ini. Kembangkan potensi Mbak, ini utamanya dan apa yang perlu dilakukan oleh sekolah dalam mengatasi dalam ini kampanye seperti ini salah satu caranya. 2, tadi wali kelas jadikanlah orang tua. 3, kalau memang wali kelas tidak mampu ke konselor. 4, program-program dari sekolah harus diberikan bahwa kampanye anti bullying itu penting. Itu seperti itu, Pak. Baik, Pak. Jika misalnya Bapak menjadi korban bully, apa yang akan Bapak lakukan? Oke. Agar tidak dibully. Agar tidak dibully dan mungkin tidak membuli juga. Ya. Kalau saya mengambil pengalaman yang tadi, Mbak, yang ketika saya SD ngalami dipanggil orang tuanya, mungkin saya pribadi, saya masih ingat saya pribadi pun ingin muncul mengucapkan sama, memanggil teman yang lain dengan orang tuanya. Tapi saya beruntung mendapatkan keluarga yang perhatian itu aja. Ketika ada masalah seperti itu, saya bilang sama orang tua, saya ngalami kayak gini, kata orang tua, ya kamu jangan ikut-ikutan. Nah emang kalau saya ikut-ikutan, saya akan kata orang tua saya nanti masuk neraka lah dan sebagainya, waktu saya akan lupa kayak gitu. Nah, itu yang perlu dipegang. Yang perlu kita lakukan ketika menjadi korban bully adalah kita harus sadar kalau memang kita tidak mau disakiti, ya jangan menyakiti. Saya yakin setiap orang itu nggak mau menyakiti, nggak mau disakiti kok. Maka janganlah menyakiti orang lain. Kalau memang kita jadi korban, opsi pertama adalah kita nasihati kawan kita. Misalnya saya dengan Mbak Sekar bully saya. Kemudian yang perlu saya lakukan adalah satu, jangan seperti itu Mbak Sekar. Tidak baik dengan ucapan yang santai. Jangan sampaikan itu di depan publik. Karena apa? Itu nanti Mbak Sekar malah menjadi-jadi. Karena apa Mbak? Salah satu indikator di bullying di psikologi adalah bully itu memberikan kepuasan bagi si bully. Jadi kalau mau memberikan nasihat, jangan di tempat umum, tapi bawa yang Sekar, menurut saya kayak gini loh, saya ini sakit hati, kamu seperti ini, janganlah seperti itu. Kalau nggak mau sakiti ya jangan menyakiti. Itu seperti itu. Apakah Bapak Rizky ada pesan untuk semua orang tentang tema yang saya angkat ini, yaitu bully? Oke, tentang tema yang diangkat ini tentang bullying. Oke Mbak, saya mengutip kembali tadi. Pertama, ucapan dari Carl Samson Rogers bahwa individu unik dengan segala keunikannya. 2, dari Abraham Maslow, berikan aku 1000 bayi, akan aku bentuk menjadi 1000 karakter. Itu. Kemudian Abraham Maslow lagi bahwa yang bisa mengubah seseorang itu tidak perlu dia diubah, tetapi apa? Ubah pola pikirnya, dan dia harus menentukan sendiri pola pikirnya ke arah mana. Maka setiap anak untuk SD SMP hindari yang namanya bully. Kenapa? Karena Anda punya potensi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Individu unik dengan segala keunikannya. Daripada kita mengeluarkan potensi kita untuk membuli, Mbak, lebih baik kita ungkapkan potensi kita untuk hal-hal yang positif. Apapun itu yang Anda suka. Misalnya Mbak Sekar suka dengan dunia podcast, mengapa tidak ke sana? Kenapa Mbak? Di jari kita ini Mbak terlihat
ada identitas potensi kita. Tidak ada manusia yang punya sidik jari yang sama. Itu setiap orang punya potensinya sendiri-sendiri. Mungkin saya dan Mbak Dekar mungkin sama, potensinya adalah di verbal, makanya kita ngobrol santai kayak gitu. Mungkin ada kawan-kawan yang lain yang potensinya di numerical juga, atau kemampuan berpikir logis di otak kirinya. Lakukanlah di sana. Daripada kita harus gunakan verbal kita untuk membuli orang lain. Mungkin ada lagi yang punya kemampuan di jarinya adalah definisinya adalah kinestetik, Mbak. Kinestetik itu tubuhnya kuat, Mbak. Olahraganya hebat. Ngapain buat mukul orang? Kalau dia bisa untuk jogging kah? Mungkin tinju kah? Atau mungkin renang kah? Dan lain-lain. Manfaatkan itu. Itu untuk teman-teman semuanya. Mungkin ada yang kemampuannya adalah visual, ketika dia melihat, dia bisa membuat pemaparan yang lebih bagus, dituangkan ke dalam seni dan sebagainya, gambar dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang perlu dilakukan oleh teman-teman semua, khususnya para siswa-siswi SMK SMP Bandar Lampung dan mungkin orang tua yang mendengar saat ini, Bapak Ibu semuanya, bahwa anak punya potensi masing-masing. Kembangkan satu saja itu sudah luar biasa. Insya Allah anak itu akan jadi. Misalnya Mbak Sekar tadi, saya punya kemampuan verbal, lakukan. Tapi kalau itu tidak disalurkan, bisa jadi arahnya ke tadi bunyi atau mungkin ke arah yang lain. Kalau dia punya kemampuan fisik, mungkin bisa dilatih, untuk siap-siap jadi TNI atau apa kayak gitu kan. Itu pesan saya. Ingat, individu unik dengan segala keunikannya. Gunakanlah keunikan itu sebaiknya selama dia masih hidup. Gitu. Baik Pak Rizky, terima kasih Pak Rizky penjelasannya seputar tentang tema yang saya angkat, yaitu bullying. Semoga teman-teman di luar sana juga mengerti tentang berbahayanya dampak dari bullying itu sendiri. Oke teman-teman, terima kasih perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.